Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi, CGP Angkatan 4 Kabupaten Melawi. Tugas modul 3.1a.4.1 Eksplorasi konsep prinsip pengambilan keputusan. Wawancara dengan rekan sejawat yaitu Bu Rika dengan 4 pilihan studi kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas pendidikan guru penggerak, saya ingin mewawancarai rekan guru sejawat saya yaitu Bu Rika tentang kasus yang berikan atau yang dipilih oleh Bu Rika, yaitu kasus 2. Jika Anda adalah kepala sekolah di SMA Tunas Bangsa, Pak Dodi adalah seorang guru matematika di sekolah yang Anda pimpin. Ia adalah guru yang kompeten dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Ia menguasai bidang yang diajarkan dan metode mengajarnya juga mudah dimengerti oleh murid-murid. Namun ia memiliki beberapa masalah dalam pengendalian emosi dan pengelolaan waktu. Beberapa kali Anda mendapat keluhan baik dari murid-murid maupun orang tua murid bahwa Pak Dodi kerap marah-marah pada murid-muridnya ketika ia kecewa pada sikap atau kinerja Anda. Anda telah menyampaikan keluhan-keluhan tersebut pada Pak Dodi dan membimbingnya untuk memperbaikinya. Pak Dodi juga kerap kali terlambat dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, seperti membuat RPP, membuat soal ujian, dan juga mengisi nilai rapor siswa. Kejadian terakhir, Pak Dodi terbukti memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan kegiatan study tour ke Jogja, di mana ia menjadi bendaharanya. Akhirnya di akhir tahun ajaran Anda memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja Pak Dodi. Pak Dodi dapat menerima keputusan sekolah, ia segera mencari pekerjaan baru dengan melamar di beberapa sekolah. Pak Dodi juga secara personal meminta Anda untuk memberikan rekomendasi bila ada sekolah yang memintanya. Anda pun mengiyakannya. Pada suatu hari Anda mendapat email dari bagian SDM SMA Cahayati yang meminta Anda mengisi lembar rekomendasi mengenai kinerja Pak Dodi sehubungan dengan lamaran Pak Dodi ke sekolah tersebut sebagai koordinator guru matematika. Di formulir itu ada beberapa pertanyaan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, juga tentang integritas. Anda paham betul bahwa kalau Anda mengisi dengan sebenar-benarnya, Pak Dodi tidak akan mendapatkan pekerjaan tersebut. Padahal sekolah tersebut adalah sekolah yang baik dan posisi yang dituju adalah posisi yang baik. Anda juga tahu sebagai kepala keluarga dengan istri yang tidak bekerja dan 3 anak yang masih kecil-kecil, Pak Dodi sangat membutuhkan pekerjaan ini. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan mengisi form tersebut dengan apa adanya atau akan Anda buat sedikit lebih baik dari fakta yang terjadi? Apa yang akan menjadi pertimbangan ketika Anda melakukan? Nah, Bu Rika, jika Anda berada pada posisi kepala sekolah, apa yang akan Bu Rika lakukan? Mungkin bisa menanggapi. Kalau kita lihat dari kasus tersebut, kalau menurut saya, seandainya saya sebagai kepala sekolah untuk membantu karir dan pekerjaan Pak Dodi, saya akan tetap mengisi form tersebut yang diberikan oleh sekolah yang baru dengan alasan pertama, mengingat Pak Dodi ini adalah seorang guru yang memiliki karir. Kemudian yang kedua, dia sebagai kepala keluarga dengan istri dan 3 anak yang harus dinafkahin. Kemudian yang ketiga, ada pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai guru matematika. Nah, karena diminta untuk mengisi form, saya akan mengisi dengan isian yang standar. Ya, tidak terlalu baik juga, tidak terlalu jelek juga. Yang intinya diharapkan Pak Dodi dapat diterima di sekolah yang dituju. Nah, kemudian diharapkan juga dengan diisinya form itu, saya berharap dengan di sekolah yang baru, Pak Dodi bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat di sekolah yang lama. Dan diharapkan juga dengan di sekolah yang baru, Pak Dodi bisa meniti karir, memperbaiki semua kesalahan dan menjadi guru yang berprestasi dan memperbaiki semua tingkah laku apapun kesalahan yang telah dibuatnya di sekolah yang lama.
seperti itu ya Bu ya. Ya, sementara seperti kira-kira ada pertanyaan lagi nggak yang bisa saya jawab? Berarti gini ya Bu ya, Ibu akan sedikit menutupi kekurangan apa yang ada pada Pak Dodi di sekolah Ibu dengan berharap rasa kemanusiaan, karena kalau Ibu mengisi apa adanya nanti dia tidak akan diterima dan tidak akan mendapatkan pekerjaan seperti itu ya Bu ya. Secara manusiawi kita melihat dari sisi kehidupan, karena Pak Dodi kan sudah mempunyai keluarga baik anak maupun istri yang harus nafkahi. Kalau kita membuat laporan atau memberikan pengisian formnya itu apa adanya, nah sekarang siapa yang mau menafkahin keluarga tersebut dan yang nantinya bisa mematikan apa namanya itu karir, kemudian bisa juga mematikan kepribadian beliau. Siapa tahu kemungkinan kalau kita membuat seperti itu dia akan semakin down atau semakin frustasi dengan permasalahan yang lama, dan untuk memperbaikinya masa tidak kita beri kesempatan. Nah, jadi siapa tahu dengan dibantu kita akan memberikan suatu perjanjian atau mengingatkan kembali supaya di sekolah yang baru kesalahan-kesalahan yang dibuat itu bisa diperbaiki. Tapi dengan catatan titik kata-katanya tidak kita tulis di dalam formnya, hanya itu sekedar mengingatkan secara lisan. Nah, untuk diharapkan supaya di sekolah yang baru Pak Dodi ini bisa memperbaiki dan membuat prestasi. Mudah-mudahan di kelas yang baik di sekolah yang baru ini Pak Dodi bisa lebih maju, bisa lebih berprestasi di sekolah yang baru. Itu harapan saya. Makanya saya berani mengisi dengan nilai atau dengan standar isian yang dianggap layak untuk bisa diterima. Mudah-mudahan bisa membantu kehidupan beliau. Bagus Bu, berarti kan kalau kita isi apa adanya ya rasa kemanusiaan kita nggak tega Ya. Tetapi itu isinya ya agak diperbaiki sedikit, tapi dengan perjanjian, walau Ya. perjanjian itu tidak tertulis tapi secara lisan, agar kedepannya itu di sekolah yang baru Pak Dodi lebih memperbaiki diri. Harapan saya seperti itu, supaya bisa memperbaiki kehidupan dan rumah tangganya. Kalaupun dia tidak diterima, akan jadi beban kita juga kehidupannya, kemudian karirnya, masa depannya. Jadi nantinya saya pun akan merasa terbebani, aduh mungkin karena isian saya yang kurang baik, akhirnya Pak Dodi akan menganggur selamanya. Jadi mudah-mudahanlah dengan dilakukan ini bisa memperbaiki masa depan Pak Dodi. Bu, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama, mudah-mudahan Untuk sukses. meluangkan waktunya diwawancara oleh saya. Ya demikianlah wawancara dengan Bu Rika, rekan kerja saya di sekolah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.